Halo teman-teman, selamat datang ya di sistem reproduksi wanita. Nah, yuk kita mulai langsung aja teman-teman. Di sini nih ada gambarnya nih. Nah, yang pertama akan aku bahas adalah ovarium. Kalau kamu wanita nih, pasti kamu tahu dong ya, apa itu ovarium? Atau enggak kamu, kalau belajar biologi nih, kita lagi belajar biologi, pasti kita harus tahu nih organ di wanita tuh ada apa aja, organ reproduksi wanita ada apa aja, terus juga organ reproduksi laki-laki tuh ada apa aja, gitu teman-teman. Nah, biasanya nih kita menyebutnya itu ovarium. Nah, kita cari ya di sini ya. Nih dia ovarium. Nah, ovarium tuh sebenarnya kayak apa sih atau gimana sih? Ovarium itu biasanya sering banget disebut sebagai indung telur. Oke, jadi dia itu sebenarnya ada di sisi kiri dan juga ada di sisi kanan teman-teman gitu nih. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Gitu teman-teman. Dari rongga panggul yang bersebelahan loh teman-teman dengan rahim itu sendiri. Gitu. Nah, ini leher rahimnya nih. Kalian bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya ovarium tuh bertanggung jawab untuk apa sih? Untuk yang namanya dia memproduksi nih teman-teman hormon untuk seks wanita. Gitu maksudnya jadi ketika wanita tuh mau melakukan seks atau hubungan, ini ovarium ini memproduksi atau bertanggung jawab atas hormon itu teman-teman. Hormon apa yang dikeluarkan atau hormon yang dihasilkan tuh apa? Yang pertama adalah estrogen teman-teman. Lalu juga ada progesteron dan juga ovum yang biasanya disebut juga sebagai sel telur loh teman-teman. Jadi kalau udah ngomongin ovarium itu pasti yang terpikirkan kalian adalah estrogen, progesteron dan juga ovum atau yang biasa disebut sel telur itu sendiri gitu. Nantinya bisa menghasilkan anak teman-teman ketika bertemu juga dengan sperma gitu teman-teman. Nah, terdapat sepasang fungsi juga teman-teman untuk menghasilkan ovum itu sendiri nih ovarium. Jadi simpelnya ngapalnya ovarium, ya kan? Ovarium menghasilkan ovum, ovarium menghasilkan ovum gitu. Dan juga nih hormon kelamin wanita yang tadi aku sebutin, yaitu estrogen dan progesteron. Ingat ya teman-teman, estrogen dan progesteron itu cuma ada di wanita gitu. Kalau hormon testosteron itu adanya di pria gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tuba falopi. Nah, tuba falopi itu ada di mana? Coba kita cari ya. Nah, ini dia. Tuba falopi ada di sini. Oke. Itu apa sih bentuknya yang tadi aku kasih lihat ke kalian? Lebih kayak saluran bercorong kali ya teman-teman di masing-masing. Membentang di ujung kanan dan juga ujung kiri nih teman-teman. Gitu. Yang ada di rahim atas ke ujung ovarium itu sendiri. Gitu. Ini untuk apa sih? Dia punya tanggung jawab seperti apa sih? Dia lebih kepada nih ngangkut nih si ovum yang dilepaskan dan membawanya ke dalam infundibulum gitu. Untuk sebenarnya dia dipindahkan ke rahim gitu teman-teman nih. Kan bisa dilihat di sininya nih teman-teman nih kan. Ini kan rahimnya nih. Terus kan ini ada nih kan sel telurnya tuh. Oke, dari rahim kiri pada rahim ke atas ujung ovarium gitu. Jadi dia ngangkat nih, ngangkut si ovum itu yang dilepaskan dan bawanya ke dalam rahim, ke dalam sininya gitu. Jadi ini pas dilepasin, ini ke sini terus ke rahimnya gitu teman-teman. Jadi dia lebih kepada merupakan saluran pengeluaran sel telur itu sendiri teman-teman. Kan sel telur itu di sini kan di ovarium. Nah, di ovarium ini. Lalu makanya dia dikirimkan ke yang ini tuba falopinya terus ke rahimnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah rahim itu sendiri atau biasa disebut sebagai uterus, teman-teman. Ini lebih kepada tempat di mana ada embrionya tuh yang ditanamkan ya, teman-teman.
Terus juga embrionya itu tumbuhnya di rahim atau biasa disebut sebagai uterus gitu teman-teman. Nah ini tuh menyelimuti dan juga mendukung si janin untuk berkembang. Jadi janin ini nantinya lahir berupa bayi gitu, nanti jadi anak, jadi semakin besar tumbuh besar gitu. Rahim juga nih untuk menyokong nih teman-teman si embrio itu dari tahap perkembangan paling awal itu sendiri. Dan juga nih otot-otot dinding rahimnya itu sebenarnya berkontraksi nih teman-teman ketika anak itu ingin dikeluarkan atau melakukan proses persalinan itu sendiri teman-teman. Gitu. Nah, ini inget ya, rahim itu adalah tempat berkembangnya embrio atau janin. Janin bisa berupa laki-laki atau juga bisa berupa perempuan gitu. Terus juga nih dindingnya akan meluruh atau biasa melakukan menstruasi kalau misalnya ovum tidak dibuahi. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya ovumnya dibuahi, berarti nanti kan dia jadi hamil. Tapi kalau ovumnya tidak dibuahi, jadinya menstruasi teman-teman gitu. Terus juga ada nih vagina nih teman-teman. Nah vagina ini lebih kepada kita nih sama bisa diamati nih dari luar, bisa kelihatan secara langsung nih. Oke nih, bukanlah sebenarnya kita lihatnya kayak vagina, padahal itu sebenarnya adalah vulva teman-teman. Nah vulva itu terdapat tapi bukan vagina gitu. Vagina itu sebenarnya lebih kepada terletak di belakang kandung kemih kita, lebih rendah dari si rahim itu sendiri teman-teman. Fungsinya untuk apa sih? Lebih kepada jalan keluarnya darah nih teman-teman, untuk menstruasi dan juga untuk pada saat kita mau melahirkan bayi atau persalinan nih teman-teman gitu. Ini lebih kepada terowongan nih teman-teman untuk sperma masuk ke dalam rahim itu sendiri dan juga masuk ke dalam tuba falopi teman-teman, untuk namanya proses pembuahan dan bisa munculnya janin gitu teman-teman. Nah, terus ada juga data payudara dan kelenjar susu itu merupakan organ reproduksi juga loh teman-teman untuk wanita. Nah, gitu nih kayak payudara itu dan kan terdiri dari kelenjar susu. Dia tuh untuk misalnya ketika udah melahirkan akan mengeluarkan susu nih teman-teman. Dan untuk susunya itu untuk anaknya biasa disebut sebagai ASI teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya karena kalian telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Life motto kita hari ini adalah we are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be. Thank you very much and God bless you guys.